Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat topik Kopdes Merah Putih, tapi dalam hal keterkaitan TNI di program tersebut. Sumber beritanya adalah pernyataan Menteri Koperasi. Berita ini ditayangkan oleh kompas.com. Relatif eksklusif ya, karena memang sumbernya di acaranya kompas.com. Itu judulnya Pilonomics, _2. Pilonomics nama acaranya. Menkop blak-blakan soal peran TNI di Kopdes Merah Putih. Ditayangkan tanggal 15 November 2025 jam 6 pagi. Beritanya begini. Menteri Koperasi Peri Juliantono blak-blakan soal dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ya dalam program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Ia mengatakan TNI dilibatkan untuk membantu percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Hal itu ia sampaikan dalam Pilonomics Podcast di YouTube Kompas.com yang tayang pada Jumat 14 November 2025. Jadi ini cuplikan dari salah satu pernyataan atau penjelasan dari Menko Peri di podcast tersebut ya. Dikutip nih pernyataan langsungnya. Menurut saya boleh kok TNI dilibatkan, justru itu malah lebih murah anggarannya. Kalau ditenderin malah lebih mahal, ujarnya. Kalau dibantu keterlibatan unsur TNI, pertama dari sisi waktunya akan lebih cepat. Kemudian juga biayanya lebih murah, sambung dia. Jadi saya kira ini menegaskan ya, karena memang sebetulnya menjadi sebagian pengetahuan umum ya bahwa TNI itu di Kopdes Merah Putih pembangunan fisik ya, ini sudah memang banyak diberitakan oleh beberapa media regional maupun media nasional dalam konteks berita daerah ya. Bahkan sempat ada salah satu berita menyebut bahwa TNI jadi satker, kemudian dibantah oleh pihak terkait bahwa dia pengawas saja TNI di daerah tersebut. Nah ini tegas berarti ya memang TNI dilibatkan, tetapi dalam konteks membangun fisik ya Kopdes Merah Putih. Tapi pengakuan ini saya kira perlu kita garis bawahi dan kita semua ikut mengetahui nih ya bahwa memang di pembangunan Kopdes Merah Putih ini ada TNI. Alasannya Menkop itu lebih murah, lebih cepat ya. Ya ini tentu kalau dalam konteks membangun fisik Kopdes mungkin oke ya, tapi tentu akan bisa menjadi bahan diskusi yang menarik dan kontroversial karena menyangkut TNI masuk kepada ekonomi, apalagi dalam konteks ekonomi praktis seperti itu ya. Pembangunan fisik kan bagaimanapun kan juga adalah kegiatan ekonomi kan. Itu tentu harus belum tentu setuju ya untuk pihak itu. Setuju dalam arti pendapat ya. Kalau sudah menjadi kebijakan ya memang apa boleh buat. Tapi saya kira kita ini bangsa yang harus berpikiran terbuka. Pelaksanaan satu hal, wacana hal lain, dan kemungkinan dievaluasi kan juga ada. Jadi apa benar nih rakyat Indonesia sekarang atau pemerintahan ini memang diwakili oleh Menkom ini ya. Kalau ABRI itu istilah lama ya, tapi jadi saya jadi teringat di fungsi ABRI soalnya dengan berita ini. Nah jadi kalau TNI masuk segitu, apakah itu yang dipilih sebagai strategi kebijakan mengelola negara terutama ekonomi? Saya baca lagi. Ia menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara, jadi sebagai BUMN yang ditugaskan membangun fasilitas fisik Koperasi Desa Merah Putih. Jadi memang dari satu sisi yang sebetulnya ditugaskan membangun itu adalah salah satu BUMN Agrinas Pangan Nusantara. Jadi Kopdes ini memang keroyokan dalam arti dibangun bareng ya, seluruh aspeknya dalam konteks pembangunan fisiknya ini Agrinas yang ditugaskan. Tapi kan Agrinas BUMN kan tidak memiliki jaringan sampai ke bawah ya, karena dalam arti tidak semua wilayah, sementara Kopdes Merah Putih kan seluruh Indonesia, sehingga si Agrinas ini menaikkan kesepakatan dengan TNI. Saya ulangi lagi, ini informasi yang perlu diketahui betul oleh
seluruh rakyat Indonesia dan para ekonom juga para masyarakat sipil lainnya, mohon ini dicermati ya. Apakah kita setuju dalam konteks ini nanti sekali ini jalan dan sudah sebetulnya MBG juga, apa kita memang menginginkan ekonomi dikelola dengan cara seperti itu? Semua tentu ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi, bisa cepat, bisa murah, tapi jangan lupa suatu negara dan itu kan tumbuh tidak hanya oleh pemerintah, tidak hanya oleh aparat keamanannya, tapi oleh sebuah proses dinamika ekonomi. Nah, entrepreneurship dan kegiatan kewirausahaan itu sudah terbukti di semua negara, hampir di seluruh negara merupakan faktor yang bisa mengembangkan perekonomian. Nah, kalau tindakan seperti ini apakah tidak mengurangi kesempatan untuk dunia usaha berkembang? Ya, itu dari sisi sudut ini ya, dari sudut kritiknya, dari sudut pembelanya tadi ini cepat, murah gitu. Nah, saya baca lagi, menurutnya perlibatan Agrinas dan TNI mencerminkan program Kopdes Merah Putih tak hanya proyek strategis nasional, namun juga sebagai gerakan negara untuk membangun ekonomi desa. Ini menarik juga ya. Ya, ini argumen ini secara teoritis benar ya, tetapi kalau memang dianggap menjadi gerakan negara, apa gerakan negara hanya terdiri dari BUMN dan TNI saja? Tambah pemerintah. Bukankah masyarakat, bukankah dunia usaha apalagi UMKM juga adalah negara? Nah, di bagian mananya? Nah, kalau Kopdes ini nanti kan malah menjadi pesaing UMKM loh. Artinya dalam bangun fisiknya sudah tidak mengikutkan UMKM, bahkan mungkin kalau sudah begini belum tentu juga tukang di daerah-daerah tersebut dipakai kan? Karena terserah yang pemegang kontrak dong. Apa dia hanya pakai tentara sebagiannya atau tukang-tukangnya tukang yang sudah biasa bekerja sama dengan pembangunan fisik infrastruktur di tentara, di TNI ya. Nah, ini kan harus ya kita semua mencermati lah ini. Kita harus betul-betul mendapat penjelasan sampai cukup rinci ya di daerah-daerah itu bagaimana. Nah, ini dikutip lagi perkataan Pak Peri, kita beruntung punya Presiden Prabowo Subianto yang punya pilihan nih maksudnya. Punya ideologi yang sejalan untuk mengembalikan lagi ke arah sistem ekonomi yang konstitusional kata dia. Nah, ini juga mengandung perdebatannya. Apakah yang konstitusional itu seperti itu? Nah, selain itu Menkop juga membahas peran Kopdes Merah Putih di program makan bergizi gratis. Nah, Kopdes ada hubungannya dengan MBG berarti. Pengawasan anggaran yang mencapai 240 triliun hingga upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa lewat koperasi. Ini sekaligus iklan dari Kompas. Obrolan lengkapnya silahkan di YouTube-nya, ini ada linknya. Tapi di yang terakhir ini saya ingin garis bawahi juga, sudah banyak kritik untuk menjadi pertimbangan pemerintah. Kopdes itu kalau dilakukan dengan seperti sekarang, itu nyaris jauh sekali dengan semangat koperasi ya. Ya kalau sebagai sebuah instrumen pemerintah untuk pembangunan, untuk mempercepat, ya boleh-boleh saja, misalnya seperti BOMDes atau. Tapi kalau dia dianggap gerakan koperasi, pendiri bangsa lewat koperasi, wah ini mestinya memerlukan uji publik ya, mesti ada dari tidak ada pegiat koperasi yang sudah existing. Ada pemikir koperasi, ada ekonom atau masyarakat luas gitu. Apa benar kalau seperti ini adalah sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa loh? Saya kira Pak Peri terlepas beliau Menteri Koperasi, ini lompatannya jauh sekali nih kesimpulannya. Jadi Pak Prabowo sudah melakukan pilihan tentang ideologi membangun ekonomi cara dengan dicontohkan TNI dengan BUMN, kemudian ini dengan seperti ini akan bisa sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa lewat koperasi. Saya kira ini meskipun ini hanya pernyataan Peri Giantoro di koperasi, tapi karena yang dinyatakan itu adalah hal-hal yang substansial, nanti kanal ini akan berusaha membaca lagi beberapa pernyataan beliau di YouTube tersebut dan saya akan coba menyimak secara lebih cermat di podcast tersebut. Yang jelas saya sebagai ekonom terdorong nih untuk ini, wah ini kok luar biasa sekali pernyataan ini, luar biasa tanda petik ya. Saya sepintas kalau hanya dari sini saya jelas kurang setuju ya, tapi siapa tahu penjelasan beliau
lebih panjang lebar. Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi saya ikut promokan nih kanal ini, coba dilihat itu kok Menteri Koperasi lompatan kesimpulannya jauh. Jangan sampai kita untuk menjelaskan satu hal yang sebetulnya hal tersebut memiliki karakteristik tertentu, kita lompatkan ke hal-hal lain, apalagi menyinggung-nyinggung cita-cita pendiri bangsa lewat koperasi, dan koperasi itu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Ini sebetulnya merangsang kita semua untuk mencermatinya dan membandingnya apa betul begitu yang dulu diinginkan oleh para pendiri bangsa soal koperasi.